Makanya jadi semuanya itu perusak syariat lahir batin. Gitu. Memang jodoh mau rezeki dari Allah. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau kaum itu tidak merubahnya. Jadi jangan salahkan nasib dan takdir. Ya, salahkan diri kita, nasib kita yang rubah sendiri, bukan takdirnya Allah. Takdir Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz, nama kita bulan tanggal sekian meninggal. Tapi kita bunuh diri, lempar, terjun dari apartemen, kita mati. Berarti kita melawan takdirnya Allah, merubah nasib kita sendiri. Itu jangan salahkan Allah. Tuh ya, jadi kita perlu semuanya itu ada syariat. Syariat, tarekat, hakikat, marifatullah. Kalau ada perjalanan. Jody, kamu mau konsultasi di sini aja langsung, Jody. Ini mumpung ada orang ini ya. Kalau tab-tabnya ya hadiahnya berikan kepada Ustadz Dery. Jangan ke saya, jangan ke abang. Ya. Abang udah banyak koin deh guys. Abang coba bang kirim dulu sini bang, singa 2 ekor bang. Ya. Cukup nggak nih bang ini ya? Singa. Bang, betulan bener ya. Ini Sultan. Singa, saya cari singanya dulu nih. Adanya kucing. Ya Allah. Teman-teman ya, kita ini bersilaturahmi nih. Aku baru pertama kali nih ngobrol sama Bang Haji Ridwan. Ya Allah, hidayah orang baik nih guys, Masya Allah. Kalian itu harus kenal, tak kenal maka tak sayang guys. Tak kenal maka tak aruf. Jadi Bang Haji Ridwan nih, tuh minta ke Tuhan, mau nagih utang bisa tuh. Mau nagih utang, betul. Jadi kita ambil kebaikan guys. Kalian tuh harus pandai melihat kebaikan. Ya, kadang-kadang kebenaran itu keluar dari lisan orang yang tidak kita suka. Nah, ini kemana lagi Bang Haji ini nih? Bentar Zat, jangan dikeluarin. Saya lagi beli koin dulu di M-Banking saya Zat, bentar. Serius? Demi Allah Zat, masa bisa sumpah sih Zat? Aku bercanda. Jangan dikeluarin, kalau keluarin saya kagak jadi ngirim kalau gitu. Nggak mungkin. Waalaikumsalam Mira. Nggak mungkin aku keluarin lah orang ganteng kayak abang ini. Jadi teman-teman baginya lebih seperti itu. Jadi teman-teman sekalian ya, kita jadi orang baik ya. Orang baik itu suka melihat yang baik-baik, menulis yang baik-baik, komen yang baik-baik. Kalian kadang-kadang nggak ada otaknya guys. Kalian hina orangnya di depan, nggak caci maki, jangan bilang nih dukun ini, jangan. Orang baik orang tua itu guys. Toksin tuh, kamu dikeluarin. Saya mau Jabir, jangan dikeluarin guys, kasihan guys. Bilang dukun gak apa-apa. Takbir. Apa? Karena arti dukun itu duduk tekun biar rukun. Duduk tekun biar rukun, Masya Ya, Allah. saya sudah hampir 4 bulan ini gak keluar rumah, Ustaz. Males keluar rumah karena saya takut mulut saya, mata saya, kuping saya, telinga saya, Ustaz. Kalau nggak keluar rumah, sholatnya di mana? Di rumah apa di masjid? Di rumah, saya di rumah sholat. Oh gitu. Saya zikir di rumah, sholat di rumah. Karena zikir itu nggak perlu harus di masjid, di musola, di apa, di mana saja. Ingatlah aku kata Kalau Allah. Anda Bang Haji Ridwan, kalau Anda tuh sholat 5 waktu tuh selalu di masjid, nggak pernah di rumah. Kalau 5 waktu Ya, ada anak punya murid juga sama. Kalau main kemari nginep di sini, sholatnya di masjid silakan, ya. silakan. Gitu. Anda Jadi udah 24 tahun Bang Haji, 24 tahun, alhamdulillah. Ya, bagus. Sejak pertama dapat hidayah, taubat, Anda sholat di masjid terus 5 waktu. Jadi Anda udah Anak tobat tahun 85. Saat anak tobat tahun 85 dulu. Anak pernah dagang ganja, dagang narkoba, apa? Anak pernah nusuk orang masuk penjara, anak pernah. Gitu. Jadi Ya, dulu izin, Masya masih zaman preman. Allahu Akbar, Bang Haji Ridwan ini. Jadi Bang Haji Ridwan, ilmu kebal itu masih bisa dipakai sekarang ya? Kalau ada pembuktian gimana? Iya, insya Allah datang aja kemari. Nanti nomor WhatsApp abang ada di TikTok, di Snack, di Facebook, di Instagram ada. Nomornya sudah 24 tahun. Kalau Ya, tukang teman-teman tipu nomornya ganti-ganti gitu. Ini 24 tahun 11 angka. Jadi Bang Haji nggak pernah ganti nomor ya? 24 tahun, Ustaz. 24 tahun nggak pernah ganti nomor guys, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Hormati orang tua. Benar, kita dari tadi udah setengah jam ngobrol sama beliau. Anda hormati beliau. Mana teman-teman, kalian tulis komen singa lah, singa mana kata singa katanya apa sih? Wajib kita belajar ma'rifat karena kita doakan anak Ustaz. Ya, jadi anak tuh kata guru anak nih Bang Haji ya, kata guru Ya. anak ya.
tidak ada karomah umat akhir zaman yang melebihi karomah orang yang 5 waktu berjamaah di masjid. Maka dengan kalimat itu, Anda pengen dapat karomah itu kan, satu. Tapi istiqomah kan, karena istiqomah itu khaira min alfi karomah. Amalan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. 1000 karomah. Jadi subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Dan anak kata guru Anader, itu azan itu ya dikumandangkan untuk memanggil orang-orang pencinta dunia, memanggil orang-orang lalai. Tapi karena orang yang betul-betul rindu dengan Allah, sebelum azan dia sudah duduk di masjid. Itu amalan dari guru Ana. Ana nggak menyalahkan amalan Bang Ridwan yang mungkin punya amalan, ada musola di rumah juga. Kemudian ada ada musola di rumah. Ada majlis talim di rumah juga, majlis talim ada. Tapi kalau bisa Bang Ridwan, meskipun di rumah tuh azan, kemudian qomah, kemudian berjamaah. Jangan sendirian. Kalau sendirian guys, kalau sendirian kita rugi besar, masya Allah. Betul nggak? Ini netizen sudah minta singa ini. Aduh, kalian janganlah guys. Jangan nanti habis koin Bang Haji. Jangan. Gak cukup koin Bang Haji guys. Kalian ini. Komentar jaga ya Allah. Allahu Akbar guys. Mana singanya? Allahu Akbar. Allah udah top up guys. Kalian nih, kita bercanda bila serius guys. Ya Allah Aries, kita bercanda benar ya Pak Aries ya. Kita mau screenshot, masya Allah benar. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Bantu salawat guys. Ya salah. Bang Haji, nggak usah Bang Haji. Kalau koinnya nggak cukup jangan Bang Haji. Bukan, ini maksudnya apa? Ada gangguan, nggak bisa top up. Gini Stan, jadi beli dulu terus nanti virtual account. Nah kita pilih yang 5.000 seandainya. Nah, kadang masuknya yang 300 gitu. Tapi kalau saya ulang terus kan lumayan juga kalau dikumpulin Stan. Iya janganlah Bang Haji. Aku bercanda Bang Haji. Jangan bercanda. Mahal singa tuh 6 juta. Ya singa mahal memang. Saya kasih yang hati 100 kan ya, lumayan juga Stan. Bunga-bunga aja lah Bang Haji, bunga-bunga. Kalau paus kan kalau paus 300.000 doang, ya kan? Gitu. Kalau hati itu masih bisa hati. Oh, maksudnya ya Allah hidayah Allah. Kalau Anda nggak punya koin ya Bang Haji, ini gimana ceritanya nih? Nggak bisa ngasih Bang Haji nih. Nggak apa-apa, Semalam tuh ada orang PK, teman aku perang koin, dia mention aku. Iya. Mention. Nah, jadi Bang Haji di TikTok ini kita mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kata Nabi tahaddu saling memberilah kalian maka kalian saling mencintai. Maka para spender ya, kalau kalian bersedekah luruskan niat karena Allah, karena bukan pengen dibalikin sama orang lain. Kalau memberi aja. Betul nggak Bang? Iya, karena ibadah, karena Allah, karena Rasulullah SAW. Udah pentitik aja. Ya udah, berarti komennya jangan singa guys, paus aja guys. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan jadikanlah rezekimu seperti air di dalam sumur. Kalau makin diambil makin bening. Tapi kalau air itu sumur tidak digunakan maka akan bau. Betul. Gitu. Mancing ikan. Tapi Bang Haji mau tanya Bang Haji selama live TikTok pernah nggak orang kirim itu ke Bang Haji, kirim paus, kirim singa pernah? Singa pernah, nggak banyak, nggak berapa kali karena saya nggak mau dikirim. Gitu. Saya bilang mendingan kasih uang buat anak yang singa ada banyak, maksudnya berapa ekor singanya? 1, tapi dia minta nomor rekening gitu. Banyak Bang Haji, katanya banyak. Akhirnya saya berangkat ke Singapura, ngobatin di Singapura. Oh, ngobatin orang Singapura. Singapura, Brunei, Malaysia, Korea, Jepang, Ustaz. Di Arab Saudi saya ngobatin orang, Ustaz. Di Arab Saudi yang nggak percaya. Istilahnya dengan tabib, dengan orang tuh nggak percaya. Karena saya dulu dasarnya urut Cimande, ya kan. Temen saya bawa alat kop, bekam, sunnah Nabi. Syukuran, Masya Allah. Syukuran Pak Junior. Barokah. Akhirnya teman saya sakit. Saya obatin. Bang Haji kalau live TikTok nggak mau dikirim, nggak mau di-give. Iya. Kalau saya beda, Ustaz.
Selalu bilang sama jangan give saya gitu. Jangan kirim saya gift dan ini. Kasih aja buat anak yatim atau janda-janda jompo. Biar rezekinya berbalik ke diri kamu. Saya bilang. Masya Karena Allah. orang yang Nanti bersedekah itu. kali bilang gini, jangan give saya Kalau give sama Ustadz diri beda. saya. Kalau ke Ustadz beda. Jangan. Kalau saya kan bukan Ustadz. Saya Bang Haji Cowboy gila. Gitu loh. Enggak lah. Saya nggak mau dipanggil Bang Haji kiai. ini, Nggak mau dipanggil Ustadz. Bang Haji ini, beliau ilmu agamanya banyak. Dia adalah orang saleh yang menyamar jadi paranormal. Oke, jadi kalau jangan paham. Ya. Jadi Karena beliau ini banyak. baik, guys. Itu Ustadz Denny ngomongnya kelebihan. Saya banyak ulama-ulama, guru-guru yang kiai-kiai memang buka pesantren, saya pesantren dan ngobatin orang juga sambil ngajar kitab kuning, ngajar hadis dan lain-lain, tapi ngobatin juga. Berarti Abang Haji bisa baca kitab kuning. Dikit-dikit. Kalah saya sama anak saya sarjana Quran. Cendera keramik, Masya Allah. Yang perempuan juga baca kitab kuning, jago saya kalah. Saya akuin Bang kalah. Bang Haji, kalau mau jadi manfaat di sini di TikTok ini memang harus banyak-banyak berbagi, bukan menerima, betul nggak? Karena kita memberi bukan ketika diberi. Jadi Bang Haji, kalau tengok orang masuk di TikToknya Bang Haji, levelnya 50 Bang Haji. Dia level 50. Itu katanya orang-orang yang sudah paham ya ilmu TikTok, dia sudah bersedekah 16 miliar di TikTok. 16 M jadi 16 M dia top up, kemudian dibagi-bagi di level 50. Kalau levelku sekarang baru 35 kan. 35 tuh lumayan itu. Nah, kalau level 35 tuh top up-nya tuh udah 1 M lebih. Jadi Bang Haji itu boleh kalau mau jadi superstar di TikTok. Nah, itu level sekarang berapa level? Cek lu. Level Bang Haji 10. Nah, nanti minggu depan kita live lagi level Bang Haji udah 30 insya Allah ya. Teman ya teman. Join aja Ustaz, join saya. Golo itu Bang Haji kalau dilelang itulah mahal lakunya itu. Saya punya keris Ustaz. Saya baru dikasih sama pasien harganya 150 juta. Berapa harganya? 150 juta. Gading, emas. Mana coba tengok, jangan ngomong Nah, aja. iya dikasih lihat, Ustaz. Tengok, sekarang itu zaman VCD bukan zaman radio. Sekarang perlu bukti bukan cerita. Karena Ustadz Faisal juga senang keris gitu. Aku Ya juga kan? senang keris. Mana kerisnya? Nah, ini. Nah, keris apa itu Bang Haji? Ada manfaatnya nggak? Ya, kalau bagi saya hobi aja sih. Ya katanya kan kalau sesuatu yang katanya belum tentu pasti. Ya ini untuk kepangkatan, untuk derajat lah. Kalau bagi orang-orang adat budaya Jawa ya kita nggak bisa hilangkan gitu loh. Ya Teman-teman kan? ingat ya, keris ini tidak bisa beri manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Ya. Ya, enggak? karena pernah adik kandung saya dosen sarjana Quran, master Quran, ya ngajar di Bondowoso. Dia datang kemari kayak ngeledek saya. Bang, keris mana bang? Coba pengen tahu. Oh iya, saya kasih 2 keris. Dipegang, pegang. Siapa? Langsung nyesek dadanya, Sat. Bang Haji. Disimpan dulu kerisnya, disimpan dulu. Nggak boleh kata tengokin. Oh iya, kena banner. Jadi ada. Itu. Jadi istilahnya ini uang. Dia bilang, karena saya punya anak yatim dan janda-janda duafa, nanti sebagian diberikan lah gitu. Saya nggak bisa ngasih apa-apa karena istri saya kabur, tolong biar bisa rujuk lagi kan begitu. Kabur, istri Bang Haji kabur kenapa? Bukan, istrinya pasien Oh, si pasien. yang ngasih ini, yang ngasih keris ini. Bang Haji, Gitu. Bang Haji kemarin tuh banyak orang mention aku nanya masalah apa hukumnya itu. Kan ada dukun-dukun yang suka bilang kayak Maerot itu loh, membesar-besarkan kelamin itu. Bang Haji bisa juga. Kalau saya gini, saya dulu tahun 87 saya buat minyak dari lintah ditumbuk atau lalu dipuasakan, lalu dibacakan ayat-ayat Allah, ditanam
sebulan 40 hari di dalam tanah. Lalu keluar minyak itu saya buat urut barangnya. Jadi Bang Haji urut barang pasien. Ya. Yang pesawat, yang apa saya sama aja kayak dokter Ayo teman-teman, siapa yang mau dulu kelahiran, sama Bang Haji? kelahiran kan megang-megang. Singanya masih di hutan. Jadi bahaya nih. Bahaya nih Bang. Bang Haji ini banyak ilmunya guys. Jadi kalau urutnya kelamaan, terus kalau kepanjangan gimana Bang Haji? Bisa dipendekin lagi nggak? Nggak bisa, udah begitu aja. Hah? Begitu aja udah. Biasa aja lah. Kalau normal, tapi kalau dia panjang, dia lagi ini ya panjangan lah. Yang penting dia nggak impoten. Habis terapi nih, habis terapi sama Bang Haji. Terus dia pulang, terus kata istrinya, Bang kepanjangan Bang, bisa nggak dipendekin lagi tuh? Nggak bisa. Oh nggak bisa, bahaya nih guys. Jadi kalau kelamaan dipijit sama Bang Haji bisa sampai 10 cm dari tanah guys. Bisa kaki tiga. Gimana? Bisa kakinya tiga. Hah? Bisa kaki tiga. Jadi teman-teman ya, Bang Haji ini ternyata guys punya keahlian unik banyak. 50 cm, bukan. Ini bisa panjangnya 10 cm guys. 10 Normalnya cm, 15 cm. 15 cm dari tanah. Enggak, 15 cm dari bulu. Astagfirullahaladzim. Ayo boleh. Itu Makanya kalau tarifnya berapa? makanya istri saya muda. Istri saya kan umurnya muda, saya 57, istri saya 39. Makanya dia bilang, saya nggak mau cari laki lain kecuali abang udah meninggal baru saya kawin lagi gitu. Kenapa? Karena puas. Allahu Akbar. Walaupun dikasih duit berapa, dia redo, dia ikhlas. Ada duit banyak kita kasih banyak, ada sedikit dia nggak ngeluh. Itulah seorang istri yang soleha. Jadi keahlian kalau pergi ke tempat kliniknya Bang Haji Ridwan ini banyak keahliannya guys. Jadi teman-teman yang mau memperbesar keinginan boleh. Memegang ini lotong. Bang Haji bagi aku jadi PK Polri itu mijitnya itu gimana? Maksudnya berapa jam dipijit, berapa menit? Setengah jam aja. Setengah jam keluar dong. Setengah jam. Ada pasien saya dari Singapura, punya istri 2, satunya di daerah Subang, orang Singapura, datanglah kemari, tahu dari mana, tahu dari TikTok, tahu dari YouTube Bang, dan terus sudah terkenal nama Abang. Oh ya udah, dulu saya pernah buka praktek di Batam, di Arab Saudi, di Brunei, Malaysia, Singapura. Pasti itu luar negeri. Dia nggak bisa bangun, tuh. Akhirnya kalau masih bisa bangun doang, cuman pendek segini kan cuma buat ngelitikin doang, Ustaz. Kemarin aku live sama Daus Mini, Masya Allah, Daus Mini dulu disunatnya pakai potong gunting kuku katanya. Bercanda nih guys, kita nih ilmu, karena banyak orang sekarang di sosial media nih guys, dia bikin iklan bisa memperbesar, memperpanjang macam-macam. Ini karena aku mau tanya ilmu itu ada atau tidak. Ternyata ilmu itu ada ya Bang. Dari begini, tahun 91 saya ke rumahnya Mak Erot di Sukabumi. Saya pengen tahu ini benar nggak. Bang Haji Ridwan ini muridnya Mak Erot? Bukan, saya bawa murid 3 orang. Saya juga pengen tahu dong. Ya. Gitu loh, dia benar atau tidak gitu. Kalau yang kemarinnya ya, itu udah macam-macam gini lah gitu ya. Nah, dan tidak berhasil gitu ya. Lalu kalau yang berhasil itu dulu suaminya benar, tidak pakai biaya apapun, yang penting suruh bangun musolanya. Itu benar. Bukan porno nih guys, ini bicara pengobatan. Dan nih. saya punya kawan
Ya, cuma dipanggil-panggil orang dah. Di Banten juga ada. Di Banten ada beberapa artis yang ke Banten yang membesarkan si Otongnya ada. Saya tahu orangnya. Gitu loh. Di Banten juga ada. Gitu ya. Nah, lalu jadi ilmu itu memang ada, tapi dengan menggunakan ilmu adat. Gitu loh, ilmu adat. Ya, bukan ilmu ayat-ayat Allah. Ilmu adat tuh kayak kalau Sunda jangjaukan, kalau bahasa Jawa kejawen gitu ya. Itu memang ada. Itu istilahnya. Jadi ya alhamdulillah. Dan ada olahraganya juga sebenarnya di luar negeri itu. Sekarang ini di Cina atau di mana ada olahraganya. Jadi kita ikat pakai bata, kita goyang-goyangin terus. Kita kasih teh basi, pakai teh basi, kasih teh basi gitu. Ntar bacanya ada tuh Asmaul Husna, ya Allah ya Jabbar ya Qahar gitu. Tapi nggak boleh ngeliat kemaluan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi berarti Bang Haji Ridwan ini banyak keahliannya guys. Banyak keahliannya guys. Ya alhamdulillah Ustaz, dari 50 guru lebih keliling Indonesia. Ya guru hikmah ada, guru pesantren ada, ya kan guru dakwah juga ada, guru falak. Tunggu sebentar Bang Haji. Kalian komen-komen ya, Kak. Aku jangan kalian meremehkan Haji Ridwan. Jangan kirim ke Abang, kirim ke Ustadz Dery ya. Ini 200 nih saya kirim lagi ke Ustadz Dery dah. Oh ya. Belum bisa tuh Bang. Itu harus off ya? baru dicairkan. Sekarang belum bisa Bang. Oh belum bisa ya. Teman-teman. Belum bisa. Wah, hati udah berapa tadi? Karena cinta kepada Ustadz. Kalau digantung batai gimana itu? Nanti lecet kepala si Otto. Saya diikatnya ada caranya, beli sama seorang sinsei. Itu ada alatnya, ada talinya, itu ada besinya, lobang kayak orang main halter gitu Ustadz, lobang. Gitu. Nah, nanti kita digantunginnya, di cara gantunginnya gini gitu. Tuh, jadi kita ngegang kaki kita gerakin. Olahraga, otong itu sama juga kayak tangan, Ustaz. Tangan kalau kita olahraga gede gak? Gede. Kuat nggak? Kuat. Gitu. Sama, otong pun begitu. Tuh, itu logikanya. Oke. Pembahasannya cukup. Jadi ini logika ya. Tangan kanan dengan tangan kiri. Orang biasa tangan kanan, berarti tangan kanan kita lebih kuat, lebih besar daripada tangan kiri kita. Karena sering dipakai, guys. Ya. Betul juga, masuk akal juga maksudnya. Kecuali dia kebot ya, dia kebot. Dia nulis pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, ngangkat apa pakai tangan kiri. Kan ada anak-anak yang lahir, dia kebiasaan tangan kirinya yang lebih besar. Betul, oke. Jadi kalau sering dipakai, maka akan semakin kuat dan semakin besar, betul. Nah, makanya Bang, dipakai, Ustaz. Bukan sering dipakai. Kalau sering olahraga sama dipakai beda, Ustaz. Oh gitu. Iya, tangan sama dipakai tangan. Kalau sering diolahragakan kan besar. Diolahragakan baru digunakan, baru dipakai gitu. Oh gitu. Bedanya. Oke teman-teman ya, mari hari-hari kita coba ya. Kalau pakai gantung kelapa boleh nggak? Kelapa 2 biji? Boleh. Ya. Pakai tali rapia dulu aja sama batu bata sama teh basi. Teh basi yang teh basi diminum. Bukan, buat dioleskan saat mau tidur sama bangun tidur. Dioleskan. Oke. Masya Allah teman-teman ini pakai tali. Gitu. Karena saya dari kecil tuh udah pengen otongnya gede, panjang gitu loh. Masya Allah. Oke, dari SD saya udah bandel dari SD. Udah bandel dari SD guys, Masya Allah luar biasa nih aja. Tadi dia pengen ngikatnya Pak Haji, udah kayak saya kembali semua bener. Oke teman-teman ya ini ilmu itu ada. Tadi yang kita dengar pertama ngobrol sama Haji Ridwan ya, Haji Ridwan ini punya ilmu kebal tembak peluru guys. Nah, itu pernah ditantang mau di-spill dulu dan viral, satu Indonesia orang tahu. Yang kedua, dia punya ilmu pengasihan. Ruqyah juga boleh. Punya ilmu kata beliau, punya minyak mahal. Yang dijual berapa Ji? 250.000. Ya.
Tapi aduh, ya teman-teman yang mungkin yang sultan-sultan dia mungkin nggak mau pakai minyak 250.000 karena minyak mereka 5 juta 10 juta. Ya, tapi kan bisa dicampur. Ya, jadi minyaknya Bang Haji Ridwan ini untuk menengah ke bawah, guys. yang premium ada nggak premium? Yang premium yang harganya 5 juta satu botol. Ada aja, tergantung Ada, orangnya. Ada Bisa aja. diatur ya. Bisa diatur. Bisa diatur, Oke. bisa diatur. Ya kalau Kayak kemarin saya ngobatin orang dari Singapura yang otongnya lemah, nggak bisa bangun, nggak bisa Otong apa, nggak saya bisa. saya Otong udah pembahasan otong selesai Ji, Bang Haji. Pembahasan otong udah jadi selesai. Iya, iya. Oke, siap, Afwan. Maaf. Sudah selesai. Yang ketiga, beliau ini punya ilmu, keahlian, em, apa namanya, pengobatan. Nah, pengobatan alternatif. Jadi orang-orang sakit apa-apa tuh biasanya datang ke Pak Haji Ridwan didoain. Betul nggak Pak Haji? Nah, tapi satu aku kurang paham, kurang setuju tadi itu Bang Haji ketika yang melihatkan keris terus bilang nih ada khasiatnya ini mestinya maaf nih bukan mengajari bebek berenang. Kalimat pertamanya kasih tahu ini keris nggak bisa apa-apa, tidak bisa beri manfaat dan mudarat. Tapi insya Allah kalau Saya minta maaf saat saya potong. Karena saya belum selesai bicara, Ustadz udah potong. Gitu oh ya loh. maaf. Ya Puan, mohon maaf. Lanjut. Saya suka mengokin keris, Tat. Mana? Murid saya tuh 60 keris. Belajar 60 guru, dikasihnya keris terus. Bukan saya menghina ilmu adat ya. Mohon maaf. Jangan dibandi. Saya bilang, apakah keris itu bisa ngobatin kamu sekarang? Kamu kena santet, keluarga kamu bisa? Tidak bisa, Bang. Sekarang kamu minta duit sama keris bisa nggak? Nggak bisa, Bang. Ya udah deh, abang cabut hodamnya, abang pengokin ya. Tuh. Bang, jangan bang, ya Allah. Itu saya beli 10 juta katanya. Jadi kita bicara, arti syirik itu apa? Arti menduakan Allah itu apa? Itu akan saya jelaskan. Sejelas-jelasnya kalau pada Maksudnya belajar. gitu. Ya, itu bagus. Kalau itu dijelaskan bagus, nggak ada masalah. Demi Allah, Ustaz. Demi Allah. Ya, saya jadi bicara. jangan maksud anak gini loh Bang Haji, karena anak sayang sama Bang Haji. Salah paham. Jangan sampai ketika kita bicara ini keris bisa buat ini, buat itu, terhenti di sana. Ini masyarakat, ini umat ini nggak semua soleh, nggak semua alim. Akhirnya dia bergantung kepada keris, dia berharap kepada keris. Dan ini kesyirikan, kemusyrikan yang besar, nggak main-main. Nah, dia bilang ini keris bisa berdiri dan semua keris itu ternyata bisa berdiri. Ya, Ya, ada keris nih yang mau dijual, Stan. Itu nggak pakai remote, nggak pakai apa, dilempar berdiri sendiri. Tapi nggak pakai remote, nggak pakai. Cuman harganya dia minta 50 miliar. 50 miliar keris Ayo, apa? gimana? Di mana kerisnya? Ada di daerah Jawa. Adik saya yang tahu, adik saya yang tahu. Tipu nggak itu? Ya, kalau nipu saya ketahuan, Stan. Ini kan nggak pakai gakang, nggak pakai apa. Ada keris berdiri itu yang ujungnya tumpul, pakai bisa berdiri. Berdiri di atas piring, di atas kaca, ada yang pakai remote. Saya tahu semua saat itu mainan tahun 85-an. Itu ya teman-teman itu biasa guys. Kalau keris bisa berdiri itu biasa. Ada hal yang lebih luar biasa lagi yang bisa berdiri ada pada diri kalian, kalian kurang syukuri. Itu yang luar biasa ya. Jadi kita semua ya melihat keris berdiri takjub, lihat matahari, lihat apa namanya, lihat awan berbentuk Allah takjub. Padahal ada yang lebih mengerikan, yang lebih luar biasa yang ada pada diri kita apa? Mata bisa melihat. Itu keajaiban. Telinga bisa Makanya mendengar. diajarkan oleh guru saya pada saat kita bangun tidur, fatihahkan ruh kita, difatihahkan ruh kita. Lalu kita baca Alhamdulillah 99 kali. Lalu baca Al-Ikhlas, lalu baca bersyukur kepada Allah. Kita bayangkan, saya bangun ini masih keadaan sehat, kuat, lahir batin. Kita bersyukur dulu sama Allah. Alhamdulillah. Itu ajaran, yang itu saya amalkan sampai sekarang. Gitu. Sekarang ini kan banyak kan orang manusia ini mengeluh, tapi lupa bersyukur kepada Allah. Bang Haji Ridwan, Ya, sekarang kan Ana mau tanya nih, ini kita bicara dari hati ke hati ya. ya, siap. Kan banyak fitnah, maksudnya banyak orang yang salah paham sama Haji Ridwan. Oh iya, Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Dengar dulu. Dia mencaci maki. Bagaimana perasaan Bang Haji mendengar komentar-komentar netizen ini nih? Ya, netizen kan hari-hari dia hina Bang Haji kan. Sampai si Jindan kan mengamuk dulu kan. Apa kata Jindan? Ya gemetar kan sampai Bang Haji pun nangis dulu kan. Gimana perasaan Bang Haji hari ini nih ketika dicaci maki orang, masih terkesan nggak?
jangan asam nafsu nanti. Saya boleh bahaya jawab. nanti. Saya Ya, boleh jawab. boleh. Kan namanya tadi jawab memang. Ya, kalau Ustadz udah kan gali ladap takutnya saya dengan Ustadz udah berhenti baru saya. Silakan. Aku mau tanya aja gimana perasaan Bang Haji ketika dicaci. Sampai detik ini perasaan saya hanya dengan senyum. Masya Allah. Ada satu riwayat, saudaraku, yang menghina abang. Silakan. Ada satu riwayat. Ada guru abang, waktu buka majlis talim dan zikir. Majlis talim ya. Talim itu duduk. Jadi duduk dan belajar. Zikir mengingat kepada Allah. Nah, itu rumahnya kecil, gubuk. Ya, sampai baca maulid dan lain-lain diusir. Muridnya ini di pinggir rumah orang karena rumahnya kecil kayak rumah abang nih, kalau lagi rame sampai ke depan-depan. Ya alhamdulillah sudah ada lantai 2 pembangunan, bisa 40 orang 50 orang di lantai 2. Alhamdulillah. Nah akhirnya abang bertanya, guru, kenapa guru bisa kaya hati dan kaya harta? Apa resepnya? Bisa bangun masjid, bisa punya anak yatim ratusan, setiap Jumat bersedekah, ngasih makan orang. Apa rahasianya? Beliau menjawab dengan senyum, karena bahasa Betawi, karena aneh, banyak yang hina aneh. Banyak yang fitnah, hina, hujat dan lain-lain. Tapi aneh diemin aja. Tapi karena dia yang menghina, dia ini semua orang yang menghina kita, kita sabar, kita akan dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menghina akan hancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lalu orang itu sehingga guru saya bisa bangun masjid apa semua padahal semua. Suatu ketika yang menghina ini datang berobat, gitu kan? Ustaz, tolong obatin saya ini saya. Oh iya, kamu kan suka menghina saya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Karena kamulah saya bisa begini. Masya Allah, Masya Allah. Ini sakit buat kamu, obat, nih air, nih duit buat kamu berobat juga. Oke teman-teman, Sampai sekarang, nangis orangnya. ya, sekarang boleh Masya Allah, ini cerita yang luar biasa hikmahnya ya. Kita ambil hikmahnya. Orang menghina kita itu transfernya mengalir ke kita guys. Sekarang silakan teman, kalau kalian mau menghina, tafadhol silakan dihina Bang Haji Ridwan, ya, karena beliau saya mengharapkan itu supaya untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Silakan teman-teman dipersilakan ya. Jadi kebetulan juga saya pernah tapa topong edan, tapa gila setahun, Ustaz. Bertapa setahun di mana itu? Saya tapa gila, kayak orang gila. Saya pakai daster, saya pakai ket merah, Kalimantan, saya pakai tongkat, saya keliling. Cuman saya tak bawa duit aja ATM. Keliling saya, biar orang ketawain saya, biar orang lemparin saya dengan kotoran seperti Rasulullah SAW. Kan begitu. Kalau dia nggak ketawain saya, kalau dia ketawain saya kasih duit. Bang Haji pura-pura gila itu gimana? Ya, benar. Jadi biar orang hina. Jadi mau nanya Pak Ridwan, ya, betul. Pak Ridwan, teman-teman, kamu nggak dengar tadi Pak Haji Ridwan, Bang Haji Ridwan, dia sudah tidak terkesan dengan Bang Hapus Pak Ridwan. Bang Haji Ridwan tuh udah terkena teguran dia merokok guys. Ya. Dia merokok terkena ini dia kata peringatan dia.